yang lain sudah datang. Namun ulun lanjutkan dulu perkenalannya karena ulun sambung setelah selesai acara daripada Habib ya. Ulun bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ووصلنا إلى قوله mana sebenarnya lain kitab sorong jadi ini kitab saya Pak. وأكل صلى الله عليه وسلم السلق مطبوخا وأكل صلى الله عليه وسلم الخزيرة وهي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها. وأكل صلى الله عليه وسلم الأقط وهو جبن اللبن المستخرج زبده وهو أشبه شيء بالكشك. وأكل صلى الله عليه وسلم الرطب والتمر والبصر. وأكل صلى الله عليه وسلم الكباث وهو ثمر الأراك. وأكل صلى الله عليه وسلم الجبن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. وأما البصل فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. والظاهر أن هذا البصل كان مطبوخا حتى لم يبق له رائحة كريهة. ويدل على هذا قوله إن آخر طعام أكله فيه بصل ولم تقل أكل البصل. وكان أحب السباع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على أم هاني رضي الله تعالى عنها وكان جائعا فقال لها أعندكم طعام آكله؟ فقالت إن عندي لكسرا يابسة إن عندي لكسرا يابسة وإني لأستحي أن أقدمها إليك. فقال هلميها فكسرها في ماء وجاءته بملح فقال ما من إدام؟ فقالت ما عندي إلا شيء من خل. فقال هلميه. فلما جاءته به صبه على طعامه فأكل منه ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال نعم الإدام الخل يا أم هاني لا يكفر بيت فيه خل والله أعلم بالصواب. Adapun kena arti dan penjelasannya insya Allah di malam Selasa yang akan datang. Jadi ulun membaca akan aja. Tadi kan ulun padahal ulun membaca akan aja. Kadang madahkan arti akan dan menjelaskan. Jadi selanjutnya kita serahkan kepada beliau. Nah, selanjutnya ulun kenalkan yang hanya datang tadi kan biar kada penasaran. Yang sebelah kanan Habib, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kanan ya ulun ya. Sebelah kiri Habib itu nama beliau adalah Al Habib Muhammad bin Ali Al Attas dari Jakarta. Beliau juga alumni dari Al Ahqaf. Kemudian yang sebelahnya lagi sebelah beliau itu Al Habib Abdul Halim
Hafiz Maula Khila, berasal dari Banjar, tapi tambah negara, Banjar negara, Jawa Tengah. Kalau Banjarnya aja sama lawan kita, tapi ada negaranya. Negara kita ada juga bisi, tapi terpisah. Ya. Jadi Banjar negara beliau, daerah Jawa Tengah. Kemudian yang di ujung lagi itu Ustadz Abdul Wahid, Ustadz Nur Wahid Abdul Wahid, salah. Ustadz Nur Wahid dari Jepara. Cuman saat ini beliau berdomisili di Cirebon bersama dengan Habib Hasan. Kemudian yang sebelah kanan ini yang janggutnya labat, ini Ustadz Sirajuddin, berasal dari Tangerang, Ketua Komisi Fatwa MUI Tangerang. Jadi ini yang memfatwakan halal dan haram ya. Kemudian sudah habis ya. Nah kalau paling ujung itu pian tahuan aja berataan itu. Kalau saya ulun kenalakan. Nah sudah pian tahu seberataan, sudah tamu-tamu kita malam ini. Jadi kada penasaran lagi ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ulun serahkan kepada satu-satu dari Ustadz ini, mungkin ya berbicara kepada beliau ini, walaupun mungkin kalimat-kalimat kita ambil berkah daripada apa ya, dari Ustadz Sirat, Ustadz Fakhruddin, kemudian nanti Habib Muhammad, Habib Abdul Halim, Ustadz Nur Wahid, baru terakhir Habib Hasan pemungkas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, al-habaib al-kiram, asyatidzah al-fadil, at-tullab al-nujaba. Ini teman tembak aja nih. Ini lebih kepada imtithalul amri khairum min sulukil adab. Perintah ini kalau enggak takut kualat ya. Cuma satu karena cuma 5 menit. Alhamdulillah tadi dibacakan tentang syama'ilur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan tertinggi kita dunia akhirat adalah dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Bahwa status sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa, sangat tinggi, mulia. Saya pernah dengar atau baca, mohon koreksi dari para habaib dan asatidz, bahwa status umat Rasulullah SAW ini yang pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kalau nggak salah Nabi Musa itu Rasul atau Nabi yang dekat dengan Allah, dalam arti senang bermanja-manjaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu melihat dalam sahifahnya itu suhuf, dalam sahifahnya beliau melihat keutamaan-keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah selalu menjawab tilka ummatu Ahmad, tilka ummatu Ahmad, tilka ummatu Ahmad, karena memang Rasulullah SAW dikenal di kitab-kitab terdahulu itu dengan nama Ahmad ya, kalau nggak salah. Akhirnya Nabi Musa di akhir hadis itu berkata, ij'alni min ummati Ahmad. Kalau emang semuanya buat umat Ahmad, kalau gitu ya jadikan saya umatnya Ahmad gitu. Maka alhamdulillah kebahagiaan tertinggi, harta
termahal buat kita adalah ketika Allah SWT menjadikan kita hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhai kita dan Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya sehingga di akhirat bisa dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin an-Nabi al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang sama-sama kita cintai, para habaib yang di dalam diri mereka mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para asatidzah pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sesepuh dan orang-orang tua, para jamaah sekalian yang kecil maupun besar, semuanya insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majelis yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada salah satu amal yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali majelis ilmu. Di sini masya Allah saya melihat yang dalam hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang masih di ayunan masya Allah udah pada hadir majelis ilmu, yang sudah bau-bau kuburan juga hadir di sini. Ini luar biasa, karena memang itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk suatu masjid kalau nggak salah ya. Di dalam masjid tersebut ada dua majelis, yang satu majelis zikir dan satunya majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih untuk duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua majelis ini dua-duanya baik. Tetapi majelis zikir, majelis doa, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah doanya diterima atau tidak. Kita kan tidak mengerti, karena ini semuanya hal-hal yang gaib, yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mati masuk kuburan, baru kita tahu itu amal doa, amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau majelis ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, hadisnya sahih di Sahih Al-Bukhari ada, bahwasanya ketika para malaikat melaporkan di antara majelis ilmu seperti ini, ya Allah, ada yang datang bukan tujuannya untuk menuntut ilmu, tapi kalau bahasa kita sekarang mungkin kepo ya, orang rame-rame ikut aja deh. Ada juga mungkin mau ngejar orang, mau bayar utang kali ya, mungkin juga ada yang biar masuk TV kali ya. Walhasil tujuan-tujuan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kelompok yang duduk bareng bersama mereka tidak akan celaka. Jadi mudah-mudahan kita pada malam hari ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak pernah celaka di dunia, di barzah dan di akhirat, dan kita dijadikan orang-orang yang bahagia insyaallah fid dini wal barzah wal akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حبائبنا المحترمين وبالخصوص الحبيب حسن ابن حسين الجفري متعنا الله بطول حياته الشريفة، الحبيب عبد الحليم مولى خيلة، والأساتذة وبالخصوص الأستاذ حمداني والأستاذ فخر الدين والأستاذ سراج الدين والأستاذ نور واحد متعنا الله بطول حياتهم الشريفة، وكذلك كافة الأساتذة الحاضرين وجميع الطلاب، حفظكم الله تعالى ورعاكم الله من كل مكروه إن شاء الله. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mempunyai iradah, maka ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mempertemukan kita di malam hari ini. Semoga perjumpaan kita ini membuahkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini majelis berlimpah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu al-Ustaz Hamdan Tayyib khairul jaza. Sedikit majelis yang membahas tentang syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memasukkan syama'il ini di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah atau di dalam ta'rif al-hadis, ya, bahwasanya al-hadis adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu wa sifatuhu al-khalqiyyah wal khuluqiyyah. Nah, ini syama'il termasuk dari hadis baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau cara tidurnya, bagaimana ya makanannya yang beliau makan, bajunya yang beliau pakai. Ya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Seakan-akan kita duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ahlul hadis adalah ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ahlul Quran ahlullah, maka ahlul hadis adalah ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hendaknya hati kita bergetar ketika disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lidah kita langsung ya otomatis Allahumma shalli Allahumma shalli. Ba'du salihin, ba'du ahlil hadis, sebagian ahlil hadis sampai apa menetes air matanya. Disebut Rasulullah enggak kuat. Ya. Karena saking apa rindunya, kangennya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini majelis insyaallah menambah mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dihadiri para habaib, di sini ada habibana Al-Habib Hasan bin Husain Al-Jufri. Insyaallah menambah kedekatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan guru kami Al-Habib Hasan bin Husain Al-Jufri dan juga Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas, dan Ustadz kami Ustadz Hamdani Tayyib, Ustadz Fakhruddin Jamal, dan sahabat-sahabat kami Ustadz Nur Wahid dan juga Ustadz Sirajuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka
dan selalu istiqomah di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh dan para asatid yang hadir di majelis yang mulia ini. Dalam satu hadis yang mungkin sering kita dengar dan saya yakin hampir sebagian dari jamaah yang hadir dalam majelis ini hafal hadis tersebut, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila malin yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Yani segala amal, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Setiap amal akan dinilai sebagai amal jika disertai dengan niat. Dan sebagaimana kita dengar dari para asatid dan habaib, kita berada di majelis yang mulia, kita berada di majelis di mana kita belajar tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi rahmatullahi ta'ala, beliau mengatakan hendaknya setiap muslim itu menghadirkan niat yang baik di segala amal, baik itu ucapan atau tindakan atau perilaku atau segala hal yang akan dikerjakan, hendaknya menghadirkan niat yang baik. Dan saat ini kita berada di majelis yang mulia, kehadiran kita pun jangan sampai kosong dari niat-niat yang baik. Kita hadir di sini karena ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Kita hadir di majelis ini karena cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, hadirkan niat-niat yang baik. Dan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, andai kata kita itu tidak mengetahui apa niat yang akan kita hadirkan saat kita akan melakukan sesuatu, maka niatkan saya melakukan sesuatu ini sebagaimana niatnya para salafun saleh. Maka kita ketika hadir di majelis ini, niatkan kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada para salaf, kita cinta juga ingin mendengarkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan saya hadir di majelis ini seperti halnya niatnya para salaf ketika belajar syama'il, niatnya para ulama ketika membaca kitab sirah dan kitab syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadirkan niat-niat yang baik dalam setiap amal kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, kita termasuk umatnya yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Untuk kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat,
والصلاة والسلام على إمام القادات وسيد السادات سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله falhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sekali lagi memperkenankan kepada kita untuk bertemu, untuk saling bersilaturahim, khususnya dengan para ulama, dengan para asatid, dengan para habaib, khususnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan para asatid, para habaib, kita yang awam ini, kita yang enggak punya ilmu, disambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu-ilmu mereka, dengan hikmah-hikmah mereka, dengan apa yang mereka ambil dari guru-guru mereka, sehingga kita bisa disambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sam'an wa ta'atan kepada para guru yang hadir pada malam hari ini. Terus terang, Al-Habib Hasan adalah guru saya, Ustadz Hamdani juga guru kita sewaktu kita belajar di Al-Ahqaf. Oleh karena itu, Al-Faqir hadir di sini tabarruk dan juga mengiyakan apa yang menjadi perintah beliau pada kesempatan pada malam hari ini. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah wa akramakumullah. Luar biasa sekali tadi di beberapa menit ke depan sudah diberikan luar biasa sekali ilmu, mau'izah, nasihat. Al-Faqir di sini mengingatkan ada beberapa poin kalau antum semua hadir di majlis ta'lim seperti ini. Yang pertama, majlis ta'lim seperti ini diibaratkan Rasulullah SAW seperti raudhatun min riyadil jinan. Ini luar biasa sekali, nggak kebayang. Taman dari taman surga. Kalau antum bayangkan di Banjarmasin ini atau dimanapun di pelosok dunia, taman yang paling indah ini nggak ada apa-apanya, nggak ada bandingannya, nggak ada tolok ukurnya di dunia ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu taman surga itu. Yang kedua, luar biasa sekali yang antum baca di majlis ta'lim ini adalah Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini juga nilai plus. Kemudian yang ketiga, antum di sini diasuh oleh orang yang mengambil sanad dari para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Al-Faqir antum semuanya termasuk orang-orang yang sambung dengan para Rasulullah dan sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan sambungnya hati, dengan canggunya jasmani rohani, menambahkan rasa mahabbah kepada mereka semuanya, sehingga suatu saat nanti ketika kita meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang menjadi syafaat kita, merekalah yang akan menjadi saksi bahwasanya kita akan hidup bersama mereka fid dini wa dunya wal akhirah. Tidak itu saja, para keturunan kita, lingkungan yang luar biasa ini akan menumbuhkan para ulama, akan menumbuhkan para sholha, bahkan tidak diragukan lagi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang suci seperti ini, lingkungan yang penuh rahmat seperti ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak cucu kita ataupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat, sehingga ke depan kota ini, bahkan secara umum Banjarmasin ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dengan kata yang terbata-bata. Al-Faqir nggak pernah, sekali lagi nggak pernah ngomong secara umum seperti ini. Oleh karena itu, mohon maaf sekali lagi atas segala kekhilafan, baik yang Al-Faqir sengaja maupun nggak sengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul muwaffiq ila ma yuwaffiquna wa iyyakum, wa aqulu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram, kawan saya Kiai Haji Hamdani Thayyib selaku sahibul bait, juga kawan-kawan kami yang telah hadir di sini, yang telah menemani saya untuk datang ke Martapura. Di sebelah kanan Ustadz Hamdani ada Al-Ustadz Fakhruddin Jamal LC MPD, di sampingnya Ustadz Sirajuddin Mukhtar LC MA. Sebelah kiri saya ada Al-Ustadz Muhammad bin Ali Al-Atas LC, di sampingnya Al-Ustadz Abdul Halim Sayyid Al-Habib Abdul Halim Hafidh Maula Khailah LC MA. Di sampingnya lagi Al-Ustadz Al-Hafidh LC MPD, kandidat doktor beliau yang tadi terakhir itu. Yang beliau itu hafidh Al-Quran, juga menguasai qiraah asyrah, belajar di talim dengan sanad menyambung ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat Allah yang harus selalu kita syukuri dan kita jaga adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat di mana kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sangat agung yang harus selalu kita perhatikan, harus kita jaga dan rawat sampai akhir ajal menjemput kita. Alhamdulillah, saya gembira datang ke tempat ini, disambut dan diminta oleh Al-Ustadz Hamdani Thayyib untuk bersilaturahmi dengan pian-pian semua. Ya, betul ya? Ya. Saya nggak paham bahasa Banjar. Tadi Ustadz Hamdani mukadimahnya pakai bahasa Banjar, nggak tahu ngomong apa-apa. Ya. Saya baru pecinya saja, pakai peci dari Banjar. Tadi saya mau pakai dari hotel dilarang sama Ustadz Hamdani. Habib punya peci putih. Saya bilang kenapa saya nggak boleh pakai peci Banjar? Orang saya cinta orang Banjar. Ya, nggak apa-apa ya, boleh. Karena saya di sana juga di Cirebon dan sering ke Jakarta, kemana-mana, ke Jawa Timur, selalu pakai peci ini. Ya, nggak tahu kok nyaman di hati. Ya, mudah-mudahan mahabbah, rasa mahabbah, rasa kenyamanan tersebut sambung dari dunia sampai akhirat. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi alhamdulillah kita sama-sama membuka majelis ini dengan membaca kitab Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dan juga kita mendengarkan beberapa arahan dari guru-guru besar. Ada Ustaz Sirajuddin, Ustaz Fakhruddin, Muhammad Al-Attas, Abdul Halim, Ustaz Nurwahid, luar biasa. Itu isinya singkat tapi padat, yang harus kita jadikan pegangan untuk hidup kita semua. Inti dari itu semua adalah kembali bagaimana hati kita bisa kita bersihkan dan jadikan hati kita ini sebagai tempat, sebagai wadah yang dapat menerima kebersihan-kebersihan yang masuk ke dalamnya. Karena kalau hati kita bersih, kalau satu wadah, botol ataupun gelas, ketika gelas tersebut bersih, kita isi apa saja di dalam gelas tersebut, maka akan enak rasanya. Kita isi susu, tidak akan berubah susu tersebut. Kita isi kopi, rasa kopinya juga enak. Kita isi teh-tehnya juga enak. Ya, kita isi sesuatu yang kita mau, maka akan menghasilkan sesuatu tersebut sesuai selera kita. Tetapi kalau wadah tadi, wadahnya tidak bersih, hatinya kotor. Kalau wadahnya kotor, kita ambil gelas tersebut sudah masuk ke comberan, ya, sudah masuk ke tempat yang kotor, sudah masuk ke selokan. Di sana ada kotoran-kotoran, bau dan lain sebagainya. Kita tidak bersihkan gelas tersebut. Kira-kira kalau kita kasih susu rasanya seperti apa? Coba pikirkan. Ya. Enak tidak susunya? Yang ada jadi racun. Padahal yang diisi itu susu. Kalau hati kita kotor, kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu, kita tidak bersihkan hati kita, maka yang akan keluar dari ilmu yang kita dapatkan sesuatu yang tidak baik. Naudzubillah. Makanya jangan heran kalau di luar sana kita sering melihat ada si fulan alim, mondoknya lama, baca kitabnya lancar. Kenapa kok pendapatnya nyeleneh? Kenapa dia pemikirannya tidak benar? Kenapa di dalam hatinya, kenapa dia membenci kepada ilmu, membenci kepada cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berfatwa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Alim, mondok lama, menguasai kitab, karena hatinya kotor. Kalau hati kotor, wadah kotor, coba diisi sirup, ya, sirup apa? Sirup jeruk. Kira-kira jadi rasanya apa itu? Ya, nggak karuan. Makanya yang terpenting ketika kita menuntut ilmu, bersihkan hati kita. Ketika kita ingin menjadi orang yang baik, bersihkan hati kita. Ketika kita ingin mendapatkan cahaya dari Allah, bersihkan hati kita. Kalau orang yang hatinya bersih, maka dia melihat segala sesuatu dengan kacamata yang bersih. Dia tidak akan suudzon, dia tidak akan berburuk sangka, dia akan istiqomah di dalam sesuatu yang telah Allah tetapkan. Yang halal dia katakan halal, yang haram dia katakan haram. Tetapi kalau hatinya kotor, semua bisa dibolak-balik, semua bisa direkayasa. Yang tadinya alim, yang tadinya istiqomah, karena hatinya kotor, sudah kemasukan hal-hal yang haram, dia merubah fatwa karena untuk kepentingan politik, fatwa karena hawa nafsu, fatwa karena untuk kepentingan jabatan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita bersihkan hati kita. Kita cintai Allah,
mencintai Rasulullah. Tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Sirajuddin bahwasannya Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar dan melihat dan mengamati dan juga mendapatkan ayat-ayat dan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi ingin jadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu derajat yang agung di sisi Allah. Kenapa kita bisa mendapatkan derajat yang agung? Kenapa kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi? Bukan karena kita. Kita ini umat yang naudzubillah min dzalik. Coba kita lihat. Coba kita pelajari sirah. Kita pelajari sejarah. Apa yang tidak ada pada zaman umat Nabi Muhammad ini? Zaman sekarang semua maksiat yang dilakukan para umat sebelum Nabi Muhammad ada sekarang. Semuanya ada. Yang dilakukan kaum Nabi Lut sekarang digembar-gembarkan. Yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh juga sama. Yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel sekarang banyak dilakukan. Tetapi kenapa umat Nabi Muhammad mendapatkan satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal umat Nabi Muhammad ini adalah ummatul mudhnibah, umat yang paling banyak dosanya. Ummatul mudhnibah, paling banyak dosanya. Coba kita lihat. Apa tidak kita mendengar ada seorang anak membunuh ayahnya pada zaman sekarang? Seorang anak membunuh ibunya. Seorang anak memperkosa neneknya. Nauzubillah min dzalik. Seorang ayah memperkosa anaknya, bahkan cucunya. Semua ada. Yang membunuh, yang mencuri, yang merampok, yang memfitnah. Padahal orang tersebut orang istiqomah, orang yang lurus difitnah, dipenjara, dianiaya, dan kita diam saja. Kita melihat hal-hal yang sangat vulgar di depan mata kita diam. Padahal kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi karena Allah sayang kepada kita, ummatul mudhnibah wa rabbun ghafur, tetapi Allah mengampuni dosanya umat Nabi Muhammad. Bukan karena kitanya yang istimewa, bukan karena kitanya yang hebat, karena kita bergandengan dan menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Karena kesempurnaan, karena kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita menjadi umat yang mulia. Ini jasanya Nabi Muhammad, jasanya Rasulullah, jasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita pikirkan, kalau bukan karena Rasulullah, mana mungkin kita bisa duduk di sini? Mana mungkin kita bisa mengenal Allah? Mana mungkin kita bisa mengenal, bisa mengerti mana yang halal dan yang haram, yang baik dan buruk? Mana mungkin kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat menjadi orang yang istiqomah, orang yang dapat berbuat baik kepada sesama, orang yang dapat menghargai orang tua dan menyayangi anak-anak yang di bawah kita. Ini semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Rasul atau
ataupun sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya itu yang harus kita jadikan teladan kita, yang kita jadikan tolak ukur kita meniti kehidupan sampai akhir hayat kita. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salat, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam puasa, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam haji, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah, bangun malam, tobat, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan sesama, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada para janda, kepada para anak yatim dan lain sebagainya. Bagaimana berniaganya Rasulullah, jual belinya Rasulullah, bagaimana ucapannya Rasulullah, bahkan para aslafun salihin mengajar kita bagaimana cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara makannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara berucapnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tersenyumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua harus kita tiru, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu karakter, satu sifat yang Allah berikan kepada kita untuk kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik, yang mulia, yang harus kita tiru. Kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses, baik dari segi materi ataupun kedudukan, ataupun dari segi kedudukan di antara makhluk ataupun di antara Allah, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu yang besar yang ada di muka bumi ini ketika berdampingan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia akan menjadi besar. Tetapi ketika ada orang yang merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut akan terhina di muka bumi ini. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang melekat kepada beliau akan menjadi mulia dan utama. Termasuk kita umat yang buruk, banyak dosa, malas, bahkan na'udzubillah jauh dari tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menjadi mulia karena kita melekat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus selalu kita syukuri, harus selalu kita jaga, harus selalu kita pelihara, karena ini adalah modal utama kita. Kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita, apa sih yang sudah kita perbuat buat Islam? Apa yang telah kita perbuat untuk umat? Apa yang telah kita lakukan untuk kemaslahatan agama ini? Tidak ada. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa, sangat banyak. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita dewasa, sampai kita tua, sampai kita dipanggil Allah. Dan apa yang kita banggakan dari apa yang kita miliki di dunia ini? Coba kita renungkan. Kita renungkan kembali asal usul kita. Hei orang-orang yang sombong, hei orang-orang yang merasa paling hebat. Coba kita ingat asal usul kita ini dari mana? Awal mulanya dari mana? Kita bisa hebat, bisa kaya, bisa memiliki kedudukan, bisa memerintah sana dan sini. Kita ini asal usulnya dari mana? Coba kita renungkan ayat Allah yang berbunyi, Qutilal insanu ma akfarahu min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu fa'aqbarahu. Manusia ini banyak terbunuh, banyak yang rusak dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa jati dirinya.
bagaimana dia diciptakan oleh Allah. Kita semua yang hadir di sini diciptakan oleh Allah min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari segumpal setetes sperma yang tidak ada harganya, yang menjijikkan. Kita semua ini. Bahkan orang Melayu menyebut namanya min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kemudian setelah itu Allah berikan takdir kepada kita. Orang berikan dia takdir lahir dari keluarga mana, anaknya siapa, usianya berapa, nanti menikah dengan siapa, punya anak siapa, hidupnya di dunia seperti apa, sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu disebutkan kita ada di rahim ibu kita. Jadi semuanya telah Allah catat, telah Allah atur, telah Allah tentukan. Setelah kita diberikan takdir di dalam rahim ibu kita, sabila yassar, menjadi satu jalan bayi dalam perut ibu kita, dan Allah mudahkan kita untuk lahir ke muka bumi ini. Coba kita pikirkan, kalau bukan karena campur tangan Allah, janin, kepala seorang bayi, bagaimana bisa keluar dari rahim ibunya? Ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sabila yassar, setelah dia hidup di dunia ini yang tadinya tidak bisa apa-apa, belajar berjalan, belajar berdiri, belajar bicara, belajar baca kitab, kemudian dia belajar macam-macam sampai dia menjadi orang yang pintar usaha, pintar dagang, pintar mengajar. Ada yang menjadi pejabat, ya, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi ulama, macam-macam. Setelah dia hidup di muka bumi ini, ujung-ujungnya kemana? Thumma amatahu fa'aqbara. Sampai di sini dramanya. Ya, kita hidup di dunia ini tinggal nunggu giliran. Ya, kita tinggal nunggu giliran. Hidup di dunia ini sebentar. Cuma apa? Makan, minum, apa saya nyerah. Makan, minum, guring, tidur, ya. Apa istilahnya waktu itu, goreng, garing. Guring apa goreng? Bukan guring dulu. Goreng. Garing apa? Goreng, makan, habis digoreng, garing. Guring, tidur. Goreng, garing. Apalagi? Dapat 3 bahasa baru Banjar. Baru berapa menit ini ya. Nah, ujung-ujungnya dipanggil oleh Allah. Kita tinggal nunggu panggilan dari Allah. Nah, sekarang apa yang kita siapkan ketika kita menunggu panggilan tersebut? Apakah kita spasi akan diberi oleh Allah umur yang panjang? Apakah syaratnya orang dipanggil oleh Allah ini harus tua dulu? Tadi Ustaz Fahrudin bilang dari mulai yang dari buayan sampai yang sudah bau kuburan. Yang bau kuburan ini yang mana sebetulnya? Yang sudah tua atau yang masih muda? Ya. Belum tentu yang tua mati duluan. Ya, mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat walafiat. Yang muda juga panjang umur, amin. Jadi belum tentu. Berapa banyak orang yang masih muda, tidak sakit, tidak apa, dipanggil oleh Allah. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan, gak mati-mati. Banyak. Yang sehat dipanggil dulu. Mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Ya, jadi itu tidak merupakan satu syarat. Jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai kita sombong. Kita
kita bisa seperti ini mengerti agama dan lain sebagainya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keuntungannya bukan untuk kita, bukan untuk Rasulullah, tetapi untuk kita sendiri. Orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sholawat tersebut akan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Bahkan di dalam riwayat Allah menugaskan satu malaikat untuk mengembalikan roh Nabi Muhammad ke jasadnya untuk membalas sholawat yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad. Maka otomatis kalau orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, orang tersebut akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Kalau seseorang dikenal oleh Nabi Muhammad, ketika kita di padang mahsyar, kita akan dicari oleh Nabi Muhammad. Yang penting siapa? Kita Nabi Muhammad. Rasulullah tak perlu kita puji, sudah luar biasa. Rasulullah sudah mulia, tak perlu pujian kita. Allah yang memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri yang memulai membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada derajat yang setinggi derajatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita diperintah salat, Allah hanya memerintahkan kita salat. Puasa, Allah memerintahkan puasa. Haji, Allah memerintahkan kita haji. Kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kemudian Allah perintahkan aqimus shalah dan lain sebagainya. Perintah-perintah agama semuanya diperintahkan, dan kita sendiri yang melakukan. Tetapi salawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang mulai, Allah yang mengajar kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada di antara kita yang malas sholawat tapi belum mukmin, naudzubillah, maka baru untuk mencapai derajat iman di antaranya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, sholawat ini dapat membentuk karakter seseorang, dapat membentuk karakter seseorang. Ketika kita sholawat, kita cinta kepada Rasulullah dari hati yang bersih, dari dari wadah yang bersih. Karena kalau sudah kita dari hati yang bersih, semuanya akan menjadi bersih. Ya, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta semua yang melekat kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta keluarganya Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta sahabatnya Rasulullah. Jangan pilih-pilih. Karena ada kelompok yang mengatakan sahabat, bahkan mengkafir-kafirkan, mencaci maki sahabat. Itu bohong cintanya kepada Rasulullah. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah, dia akan mencinta sahabatnya Rasulullah. Contoh, kalau kita punya orang tua kita ini bersahabat dengan temannya. Ustaz Hamdani bersahabat dengan Ustaz Fakhruddin. Contoh, sahabat anaknya Ustaz Hamdani, anaknya Ustaz Hamdani ini harus cinta juga kepada Ustaz Fakhruddin. Kalau dia tidak cinta kepada Ustaz Fakhruddin, kira-kira Ustaz Hamdani ini senang tidak kepada anak-anak? Tidak senang. Kok dia tak senang dengan sahabat saya? Kok pilih-pilih? Jadi kalau cinta harus satu paket. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada sahabat Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada keluarganya Rasulullah.
Jangan katanya cinta kepada Rasulullah, tetapi keluarganya dicaci maki. Jangan katanya cinta kepada Rasulullah, pilih-pilih cinta cucunya Rasulullah. Cintanya hanya Habib Muhammad bin Ali Al-Attas saja, tidak cinta sama saya. Ataupun cintanya sama Habib Abdul Halim saja, tidak cinta sama Habib Muhammad bin Ali Al-Attas. Sama-sama cucunya Rasulullah. Berarti cintanya dusta. Berarti cintanya bohong. Berarti cintanya ini hanya untuk kepentingan syahwat dan dunianya saja. Jadi tidak boleh. Kalau cinta harus semuanya. Tidak boleh pilih-pilih. Karena mereka juga cucunya Rasulullah. Karena mereka juga di dalam tubuhnya ada darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalir. Bagaimana kalau kita memiliki anak, memiliki cucu, dibenci oleh orang lain? Dan jangan sampai kita merasa cinta kepada Rasulullah, tetapi kita benci kepada salah satu cucunya Rasulullah, menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari kita. Naudzubillah. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Kan sekarang kadang-kadang ada ulama-ulama, ada ustaz-ustaz baru yang pilih-pilih cintanya. Kalau ada cucu Rasulullah, nasabnya nyambung kepada Rasulullah, kelakuannya tidak benar, jangan benci kepada zatnya, jangan benci kepada cucu Rasulullah tadi, tapi bencilah kepada perbuatannya. Perbaiki ia, jangan kita hujat, jangan kita musuhi, jangan kita laknat dan lain sebagainya, tidak, tetapi arahkan agar dia menjadi orang yang baik. Itu tanda cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi, tetapi Rasulullah berpaling dari kita. Karena syaratnya seorang kita sah atau tidak, kalau kita tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi, maka sholat kita tidak akan sah. Coba kalau kita sholat, membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kalau ada orang yang sholat tanpa membaca sholawat kepada keluarga Nabi, sah tidak sholat? Tidak sah. Hati-hati. Ya, jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita kepada baginda Nabi melalui cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di dunia ini sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini, membaca syama'ilnya Rasul, membaca sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga kumpulkan kelak di surganya Allah beserta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bukakan hati kita untuk istiqomah mencintai cucu-cucu Nabi Muhammad, mencintai ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, mencintai syariat, mencintai kebaikan, mencintai ibadah, mencintai sesama umat muslim, saling menghargai, saling tolong-menolong, saling mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi umat Islam, mengangkat segala macam mara bahaya, bencana, wabah, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala fitnah yang terjadi kepada umat, melindungi para pemimpin kita, ulama-ulama kita, para asatidhah kita, dan orang-orang yang kita cintai dari segala macam fitnah di dunia wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, Allah berikan kita keberkahan di dalam anak kita, keturunan kita, keluarga kita, istri-istri kita, harta benda kita, dalam perniagaan kita, dan Allah lancarkan rezeki kita, lancarkan jualan kita, lancarkan kerjaan kita, diberikan keberkahan
keberkahan di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita. Bagi yang punya hutang dimudahkan untuk membayar hutangnya, bagi yang punya hajat dimudahkan segala hajat-hajatnya, bagi yang sedang bertikai mudah-mudahan Allah dibukakan hatinya, diberikan kemudahan untuk islah, rukun kembali, saling menghargai dan saling menghormati. Bagi di antara kita yang belum memiliki jodoh, dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum memiliki jodoh, anak-anak kita yang putra ataupun yang putri, dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum disampaikan untuk berangkat haji dan ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk dapat menunaikan ibadah haji dan berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini malam penuh keberkahan, malam penuh penampunan, malam penuh malam penuh kebahagiaan, dan menyebabkan kita dan menjadikan wasilah kita mengaku dan mencinta Rasul dan dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Dan jika Allah panggil kita dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat, dalam keadaan birrul walidain, dalam keadaan menyebarkan ilmu, dalam keadaan berdakwah, dalam keadaan memperhatikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu kebutuhan mereka, melapangkan hajat-hajat mereka dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih kami ucapkan kepada para habaib dan para asatidzah yang telah memberikan mau'izatul hasanah kepada kita. Semoga apa yang beliau dan para asatidz tadi sampaikan itu bermanfaat untuk kita seberataan, dan kita masuk ke dalam golongan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk selanjutnya doa penutup dan